Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJTU Bendosari. Kita akan mulai ibadah hari Sabat, hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021. Mari kita mulai dengan menerima salam dan khotbah. Ibadah Minggu 11 Juli 2021, mari kita mohon kasih karunia Tuhan dalam pertolongannya dan kasih-Nya dalam seluruh ciptaan. Kita terima dalam kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Bapa menyertai kita sekalian sekarang dan untuk selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama membuka ibadah hari Sabat ini dengan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405, bait 1 dan seterusnya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Tibalah saatnya sekarang, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam hari Sabat ini atau hari Minggu ini dengan diambil dalam firman Tuhan, terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 sampai Matius 11 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. Dan sebelum kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari Sabat ini. Sekalipun keadaan bagi kami masih sangat sulit untuk bisa kami pahami sepenuhnya. Kami mohon penyertaan dan kasih-Mu bagi kami untuk bisa memasuki ruang waktu ibadah Sabat ini bersama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan hadirlah ya Roh Kudus-Mu dalam benak hati pikiran kami untuk memahami dan melakukan segenap kehendak-Mu atas kami semua. Pujian, doa, dan firman-Mu kepadamu, kami persilahkan Tuhan sendiri yang akan menyapa kami semua, sehingga kami semakin kuat dan berani menghadapi kehidupan pada saat seperti ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius atau Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan.
Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan atau khotbah pada hari Minggu ini melalui ibadah kali ini. Kita akan menegaskan atau mengambil ayat nasnya dari Injil Matius 11 ayat 2-11 tadi, dari ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya demikian. "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ibu, bapak, dan saudara, berapa kali saudara kecewa sampai saat ini? Mengapa saudara kecewa? Alasan apa yang membuat saudara menjadi kecewa? Berapa kalikah Bapak, Ibu, dan saudara menghitung kekecewaan Bapak, Ibu? Dan kenapa Bapak, Ibu kecewa? Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kecewa karena harapan-harapan yang tidak terwujud. Mungkin itu yang terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dan itu dialami oleh begitu banyak orang. Saya pun pernah mengalaminya. Kecewa dengan harapan-harapan yang tidak terwujud. Mungkin harapan kita terlalu besar. Mungkin harapan kita juga tak terbatas. Mungkin harapan kita tidak kita planning atau kita tata dengan baik. Atau kita tidak menentukan sampai kapan harapan ini harus selesai. Benarkah demikian? Apa yang akan kita lakukan ketika harapan-harapan tidak terwujud? Tidak terwujudnya harapan pastilah mendatangkan kekecewaan. Orang tua mengharap anaknya lulus kuliah tepat pada waktunya. Namun ternyata anaknya terlambat untuk lulus dari kuliah atau sekolah. Pedagang ingin dagangannya selalu laris, namun ternyata dagangannya tidak selalu laku. Keluarga ingin berumah tangga dengan damai, dengan tenang, ada sukacita, katakanlah baik-baik saja. Namun ternyata ada saja kerikil-kerikil persoalan atau perbedaan pendapat dalam keluarga.
antara suami dengan istri, atau istri dengan mertua, atau suami kita dengan mertua, dan anak-anak, dan sebagainya. Mungkin cara komunikasi kita yang kurang berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan kita, rancangan kita di awal ketika kita selesai untuk melakukan janji pernikahan. Pertengkaran terulang-ulang, keluhan muncul setiap saat, sakit penyakit membuat kita putus asa, ekonomi, keuangan kita tidak stabil, dan lain sebagainya. Harapan-harapan yang dilakukan atau yang kita wujudkan tidak segera terwujud, kita menjadi kecewa. Tentu, jika itu semua membuat kita kecewa, karena harapan-harapan tidak segera terwujud atau sama sekali tidak terwujud. Ibu bapak, jika kita mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih banyak kecewa? Ya, pasti kecewa. Rasa kecewa bisa dialami oleh siapa saja, oleh siapa saja. Dan pada pagi hari ini atau saat ini dalam ibadah ini saya melihat, dan kita bersama-sama diajak untuk melihat, nampaknya Yohanes Pembaptis juga mengalami kekecewaan saat ia di penjara. Dalam kehidupannya, Yohanes telah melakukan apa sih yang tidak baik? Semua yang dia lakukan, tindakannya baik-baik saja. Bahkan dia melakukan dengan benar. Tapi mengapa ia harus merasa menanggung derita seorang diri di penjara? Sepertinya tidak ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk membebaskan dia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, keyakinan Yohanes menjadi goyah. Goyah, dan mungkin dia juga kecewa. Ia pun mengutus kemudian murid-muridnya, dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus di luar penjara tentunya. Murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Ibu bapak dan saudara, Yohanes nampaknya kekecewaan itu hanya ingin agar Yesus menolong dia, agar Yesus melakukan mujizat kepadanya, agar ia dibebaskan. Pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus melalui perintah dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sangat memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan perasaan murid-murid Yohanes Pembaptis. Ia menyampaikan semua tindakan yang dilakukannya dan berpesan kepada murid-muridnya dan untuk disampaikan juga kepada Yohanes. Nah, pesan Tuhan Yesus ini juga berlaku untuk kita semua pada saat ini. Dikatakan di sini, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Matius 11 ayat 6. Melalui perkataan itu, para murid Yohanes diminta untuk mendengar dan melihat sendiri siapakah Mesias itu, siapakah Tuhan Yesus itu, dan juga karya-karyanya. Kita baca di ayat-ayat selanjutnya, nanti dilihat bagaimana Yesus melakukan. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang mati juga dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ibu bapak dan saudara, iman kepada Tuhan Yesus yang dengan sungguh itu membuat murid-murid Yohanes menghindarkan diri dari rasa kecewa meski harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya mereka sangat kecewa karena yang mereka harapkan adalah kebebasan atau bebasnya Yohanes Pembaptis dari penjara. Murid-murid itu mengharapkan Yohanes bisa berjalan lagi untuk membaptis banyak mungkin orang. Tapi itu tidak. Tapi sekarang mereka mencoba untuk mendengar Tuhan Yesus, untuk melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Ibu bapak dan saudara, firman Tuhan hari ini
juga menyapa bagi kita. Jangan kecewa. Jangan menolak Yesus. Meski harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah mengikut Dia dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sakit juga karena sakitnya. Ada yang stroke, ada yang karena habis operasi. Tetapi yang lebih banyak sekarang adalah yang isoman. Di rumah, sekeluarga membatasi diri, isolasi mandiri karena COVID-19. Kita harus dukung mereka dalam doa, dan kita berdoa nanti setiap hari, setiap saat. Dan bagi mereka yang sakit, mereka yang isoman, mereka yang ada di rumah sakit, yang menyaksikan dalam ibadah minggu ini, mari kita tetap setia, jangan kecewa, tetap semangat, lakukan apa yang benar, apa yang baik, ikuti prokes yang berlaku sekarang ini, karena itu yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang masih selalu berusaha dalam mencari pekerjaan atau yang tetap setia dalam pekerjaannya, tetaplah tekun dan jujur. Tuhan pasti menolong. Dalam situasi sekarang seperti ini, kita harus menyaksikan iman kita, menunjukkan kesetiaan kita bahwa Allah menyertai kita. Tetap Allah yang selalu menolong kita. Tetap setia seperti janjinya. Berbahagialah mereka yang setia dan tidak menjadi kecewa. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita masuk saat teduh dan kita berdoa. Tuhanku, ajarkan kami setiap pribadi anak-anak-Mu ini tetap bertekun untuk mengikutimu dalam segala keadaan. Cukupkan apa-apa yang menjadi keperluan kami. Kuatkan harapan-harapan dalam iman untuk kami lakukan, dan kami tidak kecewa. Mampukan kami mewujudkan setiap harapan bersamamu, agar iman kami semua kuat menghadapi segala keadaan. Tuhan menolong setiap orang di dunia ini, mereka yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah dan sertailah kami, agar kami mampu untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang telah Engkau rancangkan. Biarlah semuanya itu dapat kami lakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa di surga, sempurnakanlah kebahagiaan dan sukacita kami atas kesetiaan dan ketaatan kami dalam segala hal kepadamu. Sempurnakanlah doa kami. Demikianlah kami bersama-sama berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid pun kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tetaplah bertekun mengikuti Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan mengajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan menolong, Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan akhiri ibadah hari Sabat ini dengan pujian penutup yang terambil di dalam Kidung Jemaat nomor 457 bait 1 dan seterusnya dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam.
Jadi bejana untuk hormat